Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Linda Nur Azizah dengan NIM sebagai berikut 181021110 dari kelompok Lab Activity A2. Di sini saya izin menjelaskan mengenai patologi tifoid abdominalis dengan komplikasi sepsis sesuai pada kasus yang kelima. Jadi dalam rangka lab activity patologi anatomi di blok ProbMed pada kasus yang kelima ini ada seorang perempuan yang berusia 30 tahun dibawa keluarganya ke IGD rumah sakit karena demam terus-menerus sejak 7 hari yang lalu. Lalu keluhan demamnya ini disertai nyeri ulu hati, mual, dan lidah terasa pahit. Sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami BAB cair. Pasien sebelumnya sudah minum obat penurun panas namun belum turun demamnya. Nah, informasi yang penting yang harus kita garis bawahi adalah beberapa keluhan utama dari pasien dan juga keluhan tambahannya yang akan membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Tentunya anamnesis di sini juga sangat penting, di mana anamnesis itu sendiri harus dilakukan selengkap-lengkapnya, di mana kita dapat menemukan informasi-informasi penting untuk mendukung kriteria diagnosis dari suatu penyakit. Nah, jadi informasi penting yang ada dalam kasus ini adalah yakni yang pertama ada demam yang terus-menerus. Demam yang terus-menerus ini dipicu oleh kenaikan suhu badan sebagai indikasi dari adanya infeksi yang memicu respon imun oleh karena pelepasan pirogen endogen seperti rangsangan dari prostaglandin. Prostaglandin ini kan dilepaskan oleh beberapa leukosit ataupun sel-sel imun yang nantinya akan merangsang kenaikan suhu di termostat hipotalamus gitu. Lalu nantinya dia akan menyebabkan kenaikan suhu dan agar bisa mengeliminasi mikroba-mikroba ataupun patogen yang lainnya. Lalu nyeri ulu hati itu dikarenakan adanya rangsangan nosiseptor yang bisa juga diakibatkan karena adanya inflamasi secara lokalis ataupun sistemik, di mana inflamasi ini bisa terjadi di daerah atau di saluran cerna. Nah, BAB-nya cair ini dikarenakan adanya konsistensi feses yang cair. Nah, konsistensi feses itu kan normalnya tidak terlalu padat ataupun tidak terlalu cair. Nah, mengapa konsistensi feses ini bisa cair? Dikarenakan adanya gangguan atau masalah pencernaan di bagian usus. Nah, bisa karena adanya infeksi bakteri, intoleransi, ataupun juga bisa karena adanya alergi atau interaksi obat, sehingga pembentukan feses ini tidak normal gitu. Terus saluran cerna juga bisa karena ada kerusakan jaringan pada saluran cerna sehingga mengganggu pada fungsinya itu. Lalu lidah terasa pahit. Nah, lidah terasa pahit itu sering kita rasakan pada saat kita sakit. Itu penyebabnya ada banyak hal, bisa karena efek obat juga. Namun yang paling sesuai teori pada keluhan pasien ini, biasanya lidah pahit juga disebabkan karena adanya peningkatan kadar tumor necrotic factor alpha yang dilepaskan oleh makrofag biasanya, di mana ini merupakan salah satu kaskade inflamasi juga yang biasanya di-trigger atau dikarenakan adanya infeksi. Lalu sesudah minum obat tidak menurun panasnya atau demamnya ini tidak turun. Dikarenakan paracetamol ini adalah obat yang simptomatik. Jadi menandakan bahwa panas di sini ada penyebab lain atau penyebabnya infeksi. Dikarenakan infeksi ini tidak diatasi, maka panasnya ini tidak kunjung turun. Di mana pada kasus ibu ini berlangsung secara akut karena pada anamnesisnya ada 7 hari yang lalu. Itu informasi penting untuk mendukung penegakan hipotesis maupun diagnosis. Jadi hipotesisnya di sini saya mengambil demam tifoid, lalu ada leptospirosis dan enterokolitis salmonella. Jadi pada dasarnya karakteristik infeksi ini hampir sama. Kalau secara gejala klinis adanya demam, tetapi di sini karena yang pada
ada keterlibatan saluran cerna dan juga demam yang tinggi, maka bisa kita curigai ada demam tifoid dan enterocolitis salmonella atau leptospirosis. Lalu bagaimana cara mendiagnosis penyakit pada kasus berikut? Yang pertama yang paling penting itu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Lalu anamnesis ini untuk mengetahui apa? Anamnesis ini untuk mengetahui informasi-informasi penting mengenai gejala klinis dan onsetnya dan juga indikator-indikator lain, dan pemeriksaan fisik juga sangat berpengaruh untuk mendukung adanya kebenaran dalam anamnesis itu tersendiri. Jadi pemeriksaan penunjang juga untuk penegakan pada pasien apakah pasien ini mengalami infeksi apa dan marker-marker apa yang bisa memenuhi suatu kriteria diagnosis penyakit infeksi. Nah, cardinal sign yang bisa ditemukan pada kasus berikut adalah adanya demam, nyeri ulu hati, dan masalah pada pencernaan, yaitu BAB yang mencret. Lalu setelah itu hasil pemeriksaan fisik dan penunjang pada kasus. Jadi hasil pemeriksaan fisiknya ini yang pertama pada pasien tersebut adanya penurunan kesadaran atau delirium. Delirium itu seperti kesadaran yang meracau atau jadi kesadarannya ini mengalami penurunan, meracau, tidak terlalu aware seperti kompos mentis, kata-katanya juga meracau. Lalu tanda vitalnya di sini terlihat bahwa tanda vitalnya ini memburuk. Yang pertama, tekanan darah ini turun drastis, 80/60 mm air raksa. Lalu dari nadinya ini 136 kali per menit, ini juga meningkat, ini sangat menurun karena nadi ini sebagai kompensasi dari fungsi pemompaan darah yang menurun ini, sehingga darah itu harus dipompa dengan cepat ke perifer gitu, disebarkan, vaskularisasinya harus ke perifer dengan cepat sehingga nadi dan respiratory rate-nya ini meningkat untuk sebagai kompensasi vaskularisasi ke perifer. Nah, pada suhu ini tentunya meningkat karena pasien ini datang dengan keadaan demam, tidak terdapat trampelit. Jadi pada pasien ini bisa kita tidak curigai bahwa pasien ini mengalami demam denggi. Lalu untuk pemeriksaan kepala, terdapat tremor di lidah. Tremor itu bisa dikarenakan adanya perasaan yang panas dingin seperti itu. Lalu ada torak simetris. Lalu pada toraks itu terdapat raw spots. Jadi raw spots itu merupakan ruam makulopapular, di mana ruam makulopapular ini bisa terdapat di punggung ataupun di dada. Nah, pada pemeriksaan toraks jantung dalam batas normal, lalu untuk abdomen, bisingus dalam batas normal, dan terdapat nyeri tekan di epigastrium, di rongga epigastrium, nyeri tekan ulu hati. Sebenarnya itu bisa dikarenakan adanya nyeri kolik ataupun adanya masalah pencernaan, bisa terjadi di masalah di hepar ataupun di lambung atau usus. Lalu ekstremitasnya akralnya dingin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sesuai dengan tanda vital dan ekstremitas yang dingin, tanda vitalnya memburuk, pada pasien ini sudah mengalami sepsis, komplikasi sepsis. Nah, raw spots ini adalah ruam makulopapular yang khas terjadi pada pasien-pasien dengan infeksi tipoid. Apabila raw spots ini dibiopsi dan diperiksa secara mikroskopik, bisa tampak bakteri Salmonella typhi. Lalu hasil pemeriksaan fisik dan penunjang pada kasus, yang pertama ada hasil pemeriksaan laboratorium, Hb-nya dalam batas normal, hematokrit normal, leukositnya juga meningkat. Ini leukosit itu normalnya kan sekitaran 6.000 sampai 11.000. Di sini leukosit meningkat menandakan adanya marker infeksi. Lalu untuk discount dari basofil, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmennya ini meningkat, menandakan adanya indikasi infeksi. Karena neutrofil ini biasanya infeksinya mengarah ke infeksi bakteri. Lalu neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, lalu monosit, lalu yang lainnya dalam batas normal, hanya neutrofil saja yang meningkat. Ini bisa kita curigai ke arah infeksi bakteri, lalu trombositnya tidak ada kelainan atau dalam batas normal, artinya
bisa kita tidak curigai sebagai demam denggi, lalu LID-nya juga dalam batas normal. Lalu dengan tes serologi Widal, itu untuk titer O itu 1/320. Jadi titer O ini, tes Widal ini merupakan tes serologi untuk memeriksa kadar respon imun atau imunoglobulin terhadap bakteri Salmonella typhi. Nah, untuk titer O dan titer O ini sudah memenuhi bahwa titer O ini sudah positif, sudah terinfeksi Salmonella typhi, tidak diragukan lagi, dan titer H juga 1/80 positif. Lalu tes Tubex RTF IgM-nya itu positif, berarti terdapat respon imun terhadap bakteri Salmonella typhi. Dengan tes Tube RTF IgM positif ini artinya terdapat infeksi yang aktif. Jadi untuk tes Widal ini, titer O ini biasanya antigen dari tubuh bakteri, dan H ini adalah antigen dari flagel atau arat gerak bakteri. Lalu setelah itu komplikasinya pada infeksi tifoid ini bisa terjadi tifoid toksik atau tifoid encephalopathy. Pada pasien juga sudah terjadi penurunan kesadaran, di mana adanya kesadaran yang delirium atau meracau, bisa juga sampai koma parahnya, disertai atau tanpa kelainan neurologis lain. Nah, lalu bisa juga terjadi shock septik atau sepsis diakibatkan adanya lanjutan dari respon inflamasi sistemik terhadap bakteremia. Nah, bakteremia pada infeksi Salmonella typhoid ini justru bisa berulang kali terjadi dikarenakan infeksi bakteri ini tidak hanya di saluran cerna, namun infeksi bakteri ini bisa secara sistemik karena adanya penyebaran lewat hematogen ataupun limfogen. Nah, shock sepsis ini ditandai dengan adanya penurunan dari tanda vital dan juga dari akral yang dingin dan berkeringat. Lalu perdarahan atau perforasi intestinal itu akan menyebabkan hematoskezia atau feses yang berdarah, ataupun feses berdarahnya ini bisa diperiksa pada pemeriksaan feses occult blood, pemeriksaan darahnya pada mikroskopik. Jadi bisa langsung feses bisa berdarah, ataupun pada pemeriksaan lab lainnya. Lalu bisa terjadi peritonitis, lalu hepatitis tifosa karena infeksi bakterinya ini menuju hepar. Nah, karena salah satunya hepar itu ataupun ductus biliaris itu merupakan tempat yang disukai oleh Salmonella typhi. Lalu pankreatitis tifosa juga bisa terjadi, lalu pneumonia yang disebabkan oleh Salmonella juga bisa terjadi. Nah, apabila sistem imun itu tidak bisa mengeliminasi bakteri dengan baik, nah di mana bakterinya ini bisa berkembang biak di dalam makrofag, maka makrofag itu akan menjadi carrier bakteri, sehingga ketika makrofag ini dalam keadaan drop ataupun sistem imun kita menjadi imunokompromis, maka bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain di sistem lain seperti osteomyelitis, artritis, miokarditis, dan pyelonefritis. Lalu untuk patofisiologi demam tifoid ini, jadi penularannya itu bisa dari makanan atau minuman yang tercemar. Nah, yang pertama-tama diinvasi itu adalah saluran cerna. Oleh karena itu, mengapa pada infeksi tifoid ini sangat khas, kalaupun demam pasti ada masalah di saluran cerna. Nanti akan ke lambung, lalu ke usus halus, nantinya akan merusak sampai ke dinding usus dan menginvasi ke jaringan limfoidnya atau plak peyernya. Nah, sebagai tempat predileksi untuk berkembang biak. Lalu setelah menginvasi usus, bakteri ini akan mengalami perpindahan melalui aliran darah disebut bakteremia yang pertama, dan dia akan mencapai sel retikuloendotelial dari hati dan limpa, dan disitulah yang disebut dengan masa inkubasi selama 7-14 hari. Nantinya kuman ini akan dilepaskan ke sirkulasi sistemik, di mana ini artinya bakteremia yang kedua, melalui ductus thoracicus dan mencapai organ-organ tubuh terutama limfa, usus halus, dan kandung empedu. Nah, kuman ini akan menghasilkan endotoksin berupa lipopolisakarida, kompleks lipopolisakarida yang pirogenik atau bisa memicu sistem imun.
dan inflamasi besar-besaran, di mana nantinya akan memperbesar reaksi peradangan sebagai stimulator kuat produksi sitokin oleh makrofag dan leukosit di jaringan yang meradang. Nah, oleh karena itu, efek-efek dari sitokin proinflamasi atau inflamasi yang berskala besar ini bisa menyebabkan gejala klinis yang luar biasa untuk pasien seperti adanya demam dan toksemia. Nah, ke gambaran makroskopik dan mikroskopik akibat infeksi Salmonella typhi pada dinding saluran cerna sesuai yang sudah dijelaskan pada lab activity. Jadi yang sudah saya cari di beberapa referensi patologinya dari dinding usus ini demikian, di mana kita bisa lihat ketika kita zoom penampang mikroskopiknya bahwa ada kerusakan pada mukosa lining di sini dan juga invasi terhadap plaque payer, dan juga di sebelah sini dan sebelah sini ini merupakan invasi atau kerusakan akibat adanya Salmonella typhi dan pelepasan endotoksinnya. Nah, jadi kelainan patologis utama pada usus halus itu ada di ileum bagian distal. Jadi di minggu pertama, plaque payer itu kan akan terjadi hiperplasia terlebih dahulu. Di minggu kedua akan menjadi nekrosis, di minggu ketiga nekrosis itu akan menjadi ulcerasi, dan lama-lama akan terbentuk ulkus. Nah, jadi kantong empedu itu merupakan tempat yang disenangi Bacillus salmonella. Apabila salmonella, infeksi terhadap salmonella ini tidak diobati dengan sempurna, Bacillus itu akan menetap dan akan mengalir ke dalam usus, dan nantinya itu akan menjadi carrier interstisial. Bila ginjal juga mengandung basil, maka dalam waktu yang lama akan menjadi karies, sehingga carrier, maksud saya carrier, ini salah ketik, mohon maaf, sehingga dapat timbul juga relapse. Jadi bukan tidak mungkin bahwa jika kita tidak mengobati salmonella, infeksi terhadap salmonella, atau tidak mendiagnosis dengan baik, maka bisa mungkin saja terjadi yang namanya relapse atau kekambuhan. Referensi yang saya ambil dari buku ajar ilmu penyakit dalam, buku ajar patologi Robbins edisi ke-9, patologi outline dari suatu website resmi, dan juga dari Medscape. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.